Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 8 di materi bab pertama semester 1 di kelas 8, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup. Nah, pada bab 1 ini kita ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, di sini Bu Indah berikan peta konsepnya. Kita nanti akan mempelajari dengan yang pertama gerak benda, lalu yang kedua gerak makhluk hidup. Nah, gerak makhluk hidup ini dibagi lagi menjadi gerak pada manusia, gerak pada tumbuhan, dan gerak pada hewan. Seperti itu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Oke. Sistem gerak manusia dibagi menjadi rangka manusia, otot manusia, dan sendi manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang rangka pada manusia terlebih dahulu. Semua tulang yang ada di tubuh kita membentuk yang namanya sistem rangka. Karena mempunyai rangka, kita bisa berjalan dan berlari. Bisa dilihat di gambar, ini adalah jenis-jenis tulang atau rangka yang menyusun tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat berdiri dengan tegak. Sebagian bagian dari sistem gerak, rangka tidak dapat bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh otot. Oleh karena itu, rangka disebut dengan alat gerak pasif. Oke, tahukah kamu, rangka kita mempunyai kurang lebih 206 tulang yang terdiri dari yang pertama tulang pipih, yang bentuknya pipih ya atau tipis. Lalu ada tulang pendek yang bentuknya pendek-pendek, contohnya misalnya tulang jari. Lalu yang ketiga adalah tulang panjang seperti pipa. Dan ada juga tulang yang tidak beraturan. Bagian-bagian pada tulang terdiri dari yang pertama ada periosteum, ada tulang rawan, ada tulang kompak, ada rongga sumsum tulang, dan ada tulang spons. Apabila dilihat di bawah mikroskop, penampakan bagian tulang kita terlihat seperti di gambar yang B. Seperti itu. Periosteum, permukaan tulang yang panjang ditutupi membran yang menempel dengan kuat disebut dengan periosteum. Pembuluh-pembuluh darah kecil pada periosteum membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Lalu, tulang keras. Di bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga dengan tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Fungsi tulang keras adalah untuk melindungi organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan organ-organ vital lainnya. Lalu ada tulang rawan atau disebut dengan kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Tulang rawan berfungsi mencegah gesekan tulang terhadap satu sama lain. Oke, sekarang kita akan membahas kelainan dan penyakit pada tulang manusia. Yang pertama ada penyakit rickettsia. Penyakit rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh menjadi membengkok seperti huruf O atau huruf X. Nah, untuk penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam diet atau ke dalam makanan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang otot pada manusia. Tanpa otot, tulang dan sendimu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Jadi, fungsi otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut dengan alat gerak pasif. Nah, seperti lengan, otot ada saatnya berrelaksasi dan saatnya otot berkontraksi. Bisa dilihat di gambar, ini adalah macam-macam otot pada tubuh kita, ya. Ada otot pelipis, otot rahang, otot dahi, otot bisep, otot trisep, dan sebagainya dari atas kepala sampai ke kaki.
Oke, selanjutnya adalah kita membahas tentang sendi pada manusia. Sendi, diingat kembali berbagai gerakan yang pernah kita lakukan dari pagi hari ini saat mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Ketika kita membuka mulut untuk menguap, mengunyah makan pagi, menggosok gigi, menjulurkan tangan, memutar gagang pintu saat keluar rumah. Nah, semua gerakan-gerakan ini terjadi karena rangka kita memiliki yang namanya sendi. Fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Di gambar disajikan gambar-gambar berbagai macam sendi. Ada sendi yang tidak dapat digerakkan, ada sendi putar, ada sendi pelana, ada sendi engsel, sendi peluru, dan sendi geser. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam sendi. Yang pertama ada sinartosis atau sendi mati, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan. Biasanya tulang-tulang persendiannya dipersatukan oleh serabut jaringan ikat atau tulang rawan jalin. Contohnya sendi antar tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak ini sendinya tidak bisa kita putar-putar karena disebut dengan sendi mati. Yang kedua ada amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan atau gerakannya terbatas. Contohnya sendi antar tulang rusuk. Lalu yang ketiga ada diartosis atau sendi gerak, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, dua arah, atau maupun ke segala arah. Contohnya pada lutut, yaitu satu arah ketika gerakan menendang. Lalu ruas telapak tangan, yaitu dua arah, misalnya kita membalikkan telapak tangan ya, jadi dua arah. Lalu ada sendi bahu. Bahu kita bisa memutarkan tangan kita ke segala arah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas kelainan dan penyakit pada sendi manusia. Yang pertama ada artritis. Artritis adalah penyakit sendi di mana penderitanya mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakannya ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis ini tidak dapat digerakkan. Bisa dilihat ya di gambar, karena sendinya rusak sehingga rangkanya pun juga ikut rusak, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari Ibu Indah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.